Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semangat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat, walafiat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah, amin. Oh iya, baiklah. Bertemu kembali dengan Bu Ainur Rahman dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita capai, apa yang kita harapkan menjadi manfaat dunia akhirat. Al-Hadini Al-Fatihah. Amin. Untuk materi pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan kebudayaan peradaban pada masa dinasti Abbasiyah. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan menganalisis perkembangan peradaban dinasti Abbasiyah, kemudian mengidentifikasi kemajuan yang dicapai pada masa dinasti Abbasiyah. Yang terakhir kita akan nanti menyimpulkan perkembangan peradaban masa dinasti Abbasiyah. Baiklah, Pak Ainur, sebelum melanjutkan materi, masuk ke materi, Bu Ainur mau ngecek kehadiran dulu ya, absensi kehadiran sampean. Semoga tidak ada yang berhalangan. Alhamdulillah untuk hari ini semuanya masuk, semuanya hadir, semuanya mengikuti materi. Meskipun kita hanya melalui daring, semoga tidak ada kendala dan tetap semangat untuk mengikuti. Materi kali ini yakni perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Bu Ainur akan menjelaskan melalui slide yang mudah. Ini adalah ringkasan, tetapi nanti Bu Ainur minta sampean buatkan Bu Ainur pertanyaan sekaligus jawaban. Jadi sampean nanti buat pertanyaan sekaligus jawaban dari apa yang saya tampilkan, dari apa yang saya paparkan nanti. Mengerti nggih? Alhamdulillah mengerti semuanya. Baik, kita lanjutkan perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Di sini ada 5 bidang. Yang pertama, bidang sosial dan ekonomi, bidang seni, bidang kebudayaan, bidang politik dan pemerintahan, bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Kemajuan dalam bidang kebudayaan. Yang pertama, di sini ada tiga kemajuan dalam bidang kebudayaan. Yang pertama ada Istana Hashimiyah. Istana ini dibangun pada masa di masanya Abul Abbas As-Sofa. Yang kedua ada Kota Baghdad. Kota Baghdad ini adalah pusat pemerintahannya dinasti Abbasiyah. Yang ketiga ada masjid. Masjid ini berfungsi sebagai tempat ibadah, juga sebagai tempat musyawarah, juga sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Di sini ada bangunan Masjid Raya Samara dan Masjid Ibnu Qaulun. Jadi ada 2 peninggalan masjid ya. Yang ketiga, kemajuan dalam bidang sosial dan ekonomi. Di sini bidang ekonomi terbagi menjadi 3 bidang. Yang pertama bidang pertanian, industri, dan perdagangan. Bidang sosial terbagi menjadi 2 kelas. Yang pertama kelas khusus, terdiri dari khalifah dan lain sebagainya. Yang kelas umum terdiri dari para seniman, ulama, saudagar, dan para tukang. Jadi intinya kelas khusus ini bagi para orang-orang yang punya jabatan dari menengah ke atas, yang kelas umum dari menengah ke bawah. Ada kemajuan dalam bidang ekonomi. Di sini ada 3 bidang. Yang pertama bidang pertanian, perdagangan, dan bidang industri. Adalah lanjut kemajuan dalam bidang politik. Bidang politik ini terbagi menjadi 5 periode. Yang periode pertama disebut dengan pengaruh Arab dan Persia. Kita jeda sebentar, ada aban. Karena ada aban sambil dijawab ya.
Jangan ada yang berisik, karena kita jeda sebentar. Kalian ulang karena ini Bu Ainur kirim dalam WA group. Kalian ulangi lagi yang dari awal sampai ini tadi. Jika ada yang tidak mengerti, kalian bikin sambil buat pertanyaan dari awal tadi, kemudian kalian jawab sekaligus. Baiklah, kita lanjutkan periode kedua, yakni periode kedua disebut juga pengaruh Turki. Yang periode ketiga disebut dengan Persia II, yang periode keempat disebut juga Turki kedua. Adapun periode kelima yaitu periode non-pengaruh yang dibawa oleh An-Nasir Al-Mu'tasim. An-Nasir dan Al-Mu'tasim. Kemajuan dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Di sini ada berdirinya lembaga-lembaga pendidikan. Di sini terdiri dari beberapa perguruan tinggi, ada Darul Hikmah dan lain sebagainya, ada majelis dan ada An-Nizmiyah. Kedua, ada berdirinya kota-kota kegiatan ilmu pengetahuan, lahirnya ilmu fikih dan para fuqaha terkenal. Yang keempat, ada perkembangan ilmu nakli dan ilmu akli. Di sini ada gambar, foto, tokoh ilmuwan muslim, ada Al-Khawarizmi dan penemu aljabar, kemudian ada Ibnu Sina dan ahli bidang kedokteran. Ibnu Sina ini juga disebut dengan Avicenna. Terkenalnya dengan sebutan Avicenna. Kemajuan dalam bidang seni. Nah, di sini kalian bisa lihat kemajuan dalam bidang seni ini banyak sekali. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Ada 5 kemajuan dalam bidang seni yang dicapai dalam masa dinasti Abbasiyah. Nah, untuk sekian, semoga bermanfaat. Nah, setelah sampean lihat tadi materi yang saya sampaikan, adakah pertanyaan yang sudah sampean buat? Bisa diutarakan, kemudian teman yang lain bisa menjawab pertanyaan yang sampean tulis tadi, kemudian dilemparkan ke temannya. Monggo. Oh ya, bagus sekali. Ayo, ada yang menanggapi dari pertanyaan teman kalian? Oh iya, bagus sekali. Bagus sekali. Ini sudah ada ada dua pertanyaan, kemudian dijawab dengan cepat sekali dari teman sampean juga. Nah, ada yang lain? Ada yang menanggapi? Atau mungkin ada yang menyampaikan pertanyaannya juga? Silakan di chat grup ya, di chat WA grup ya. Oh iya, ayo. Yang lain? Iya, betul sekali. Ini langsung dijawab ya. Alhamdulillah, semuanya sudah semangat dan antusias sekali. Ada pertanyaan lagi yang bisa disampaikan? Tidak ada ya, Alhamdulillah. Semoga yang Bu Enur sampaikan tadi bisa membantu kalian untuk belajar lebih mudah. Karena hanya melalui daring ini kadang kita merasa bosan. Semoga dengan tampilan yang menarik ini kalian tidak merasa bosan, bisa semangat kembali. Untuk yang terakhir, dari apa yang saya sampaikan, yang Bu Enur sampaikan tadi, selain pertanyaan dan jawaban yang sampean buat, kemudian simpulkan. Sampean simpulkan apa yang menjadi perkembangan pada masa perkembangan kebudayaan pada masa dinasti Abbasiyah, kemudian sampean kirim foto, dikirim ke WA group. Bu Ainur akan nilai
Bu Ainur akan nilai dari apa sikap kalian, disiplin atau tidaknya, kemudian dari apa yang sampean pahami melalui video tadi, yang saya sampaikan tadi, kemudian tugas yang sampean kirimkan, apakah sudah memenuhi syarat atau tidak. Artinya itu sesuai dengan materi yang Mbak Nur sampaikan. Terima kasih. Kita tutup materi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan tetap semangat menjaga kesehatan. Jangan lupa protokol kesehatan. Wa nur akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.